Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Arpa. Untuk teman-teman semua, ini akan menjadi video pertama gua yang di take tahun 2025. Tentunya kalian sudah mendengar kaleidoskop sepanjang 2024 terkait dengan perjalanan tim nasional kita, baik yang gua collab dengan Bung Binder, ini adalah sahabat gua, kolega gua juga, dan juga tentunya ekspresi dan juga pandangan dari kalian, dari fans tim nasional Indonesia, terkhusus lagi subscriber channel Bung Harpa yang kemarin gua angkat. Jadi kita sudah bisa mengambil benang merah ya, seperti apa kira-kira perjalanan fantastik tim nasional Garuda sepanjang 2024. Jadi gua nggak perlu paparkan lagi kalian, dan kalian pun semua rata-rata sudah well informed. Sudah tahu ya seperti apa lika-liku naik turun, diwarnai atau ditutup dengan kontroversi di ujung tahun saat kita gagal melaju ke semifinal FF Mitsubishi Cup 2024. Nah, di kesempatan kali ini gue akan kembali mengajak kalian semua untuk melihat ke depan, untuk menatap masa depan tantangan yang hadir di hadapan kita, di mana kita semua tahu kita akan segera menjalani pertandingan yang sangat penting menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung nanti 20 Maret 2025 tentunya tahun ini di Sydney Football Stadium. Ini pertandingan yang sangat menentukan, boleh dikatakan ini satu dari 4 final yang tersisa dalam impian kita atau tujuan kita untuk lolos ke Piala Dunia, dan kemudian dilanjutkan 5 hari kemudian menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Nah, persiapan sudah dilakukan sejak saat ini, bahkan sejak sebelum ini ya, dengan mengintip, melihat para pemain kita baik yang berlaga di tanah air di Liga 1 maupun yang di luar negeri. Nah, pada kesempatan ini gue mau update aja secara random situasi para pemain tim nasional kita. Yang pertama dari Pratama Arhan. Ini pemain yang awal tahun 2024, jadi kurang lebih hampir setahun yang lalu lah ya, sekitar tanggal 20-an itu resmi bergabung dengan Suwon FC ya, klub dari K-League One. Tapi memang perjalanannya tidak mulus sepanjang 1 tahun kalender itu, beriringan juga dengan 1 tahun kompetisi. Pratama Arhan hanya tampil sebanyak 2 kali, itu pun satu mendapatkan kartu merah, hanya masuk beberapa menit begitu ya, kemudian dia dikeluarkan wasit. Jadi di Suwon itu dia hanya 2 kali tampil dan itu pun tidak penuh. Dan kalau kita lihat di big picture-nya atau di gambaran yang lebih luas, ini agak lumayan unik ya. Artinya ini pemain yang jauh lebih banyak capture bersama tim nasional Indonesia, 50 lebih. Sementara bersama klub itu hanya 13 kali. Baik saat dia membela PSIS Semarang, klub yang menjadi awal karir dia, maupun saat membela Tokyo Verdy dan terakhir di Suwon FC. Ya, jadi kita akan ikuti, kita akan lihat kemana hati dari Pratama Arhan ini tertambat. Nah, kemudian kalau dari informasi terakhir, CEO-nya PSIS Semarang Yoyok Sukowi mengatakan katanya ada semacam perjanjian ya, ini perlu diklarifikasi lagi nanti, yang mengatakan kalau nanti Pratama Arhan sudah tidak bermain di abroad lagi atau di luar negeri lagi, itu katanya dia bisa kembali lagi ke PSIS Semarang. Nah, kita nggak tahu seperti apa, apakah itu benar atau seperti apa, kita akan lihat lagi. Tapi kalau berkali-kali gue mengatakan gue adalah orang yang punya filosofi lebih baik main rutin di klub yang nggak terlalu bagus atau biasa aja dibandingkan duduk di bangku cadangan tapi di klub yang mentereng. Ya, ini apalagi di usia yang relatif sangat muda, lebih dibutuhkan untuk minute play, jam terbang lain kalau mungkin sudah uzur ya. Jadi semuanya udah dijalanin, hanya tinggal mungkin cari klub yang mungkin dekat dengan kampung halaman atau yang mungkin memberikan jaminan gelar ya, seperti kiper cadangannya siapa, Scott Carson ya di City. Itu kan kelihatannya udah cari tempat nyaman aja, ada gaji udah pasti masuk, terus jaminan gelar, walaupun juga belum tentu dapat gelar juga ya di City tahun ini. Oke, jadi be the best buat Pratama Arhan kemanapun dia akan memilih langkahnya ya. Semoga diberikan kebijakan untuk memilih klub yang baik, karena ujung-ujungnya bukannya apa-apa teman-teman. Kalau kemampuan dia terus improve, akhirnya kan ke tim nasional juga. Itu intinya ya. Oke, yang kedua adalah soal Marcelino Ferdinand, karena saat ini gue berbicara ini hampir mendekati pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan Oxford United itu
akan dijadwalkan berhadapan dengan Millwall. Ya, ini klub yang diangkat di kisah Green Street ya dengan West Ham. Jadi main di Millwall di The New Dan Stadium di London Timur ini ya klubnya atau base-nya. Tapi dari line up yang tadi gue terima itu tidak ada nama Marcelino Ferdinand. Padahal kan dia sudah kembali dari timnas selepas kegagalan kita di AFF kan sudah cukup lama. Ada 2 atau 3 pertandingan tapi nama dia belum masuk juga. Nah ini yang gue bilang pengorbanan mereka ketika dipanggil di AFF kemarin itu memang agak lumayan besar ya, terutama para pemain seperti Struijk dan Marcelino Ferdinand yang di klubnya agak sudah mulai mendapatkan atensi. Ya terutama Struijk sudah dapat 2 kali starter sebelum dia akhirnya dipanggil ke AFF. Demikian juga Marcelino Ferdinand sebelum dia dipanggil ke AFF itu namanya sudah beberapa kali masuk DSP atau line up. Nah tapi kemudian setelah mau dipanggil dia tidak dimasukkan di line up dan kemudian setelah itu pun setelah kembali dari AFF juga namanya belum masuk. Jadi total dia sudah 7 pertandingan berturut-turut itu namanya tidak masuk DSP. Termasuk juga pertandingan yang saat ini gua ambil videonya itu juga dia tidak masuk. Ya jadi terakhir kali dia masuk DSP itu tanggal 27 November tahun lalu tentunya saat timnya Oxford United dikalahkan Sheffield United yang dibela oleh bek Australia itu Harry Souther yang kita semua tahu cedera dan tidak bisa tampil nanti menghadapi Indonesia. Jadi sudah 1 bulanan lebih sedikit ya Marcelino Ferdinand tidak masuk DSP loh. Ya kalau minute play-nya sama sekali memang dia belum dapat sejak dia bergabung ke Oxford United. Ya kita berharap dia bisa segera dapat kesempatan main meskipun waktu itu sempat main tapi di U21 ya. Kita berharap banget dia bisa dapat kesempatan lah, entah bagaimana, mungkin keberuntungan juga para pemainnya pada mungkin cedera semua mungkin ya atau kena kartu kuning, mungkin dia mau nggak mau dia dimasukkan dan perform, mudah-mudahan dia bisa dipercaya oleh pelatihnya, namanya pelatihnya Rowett ya, jadi emang agak ruwet ini klubnya. Oke, terkait dengan persiapan menghadapi Australia dan Indonesia, nah ini yang pertama soal pemain dulu lah ya. Pemain dulu kita semua tahu tidak akan diperkuat oleh Ragnar Oratmangun atau Wahaji dan juga Justin L. Preman Hapner ya. Ini udah firm. Karena apa? Karena 2 pemain ini mengantongi akumulasi kartu kuning. Nah, kemudian menjadi pertanyaan kira-kira siapa yang akan menggantikan dia? Kalau dari skuad yang ada, ya ada beberapa kandidat memang. Tapi kalau gue mengkerucut pada 2. Satu ini gue pengen banget posisinya digantikan Eleanor Reinders karena di PEC Zwolle sebelum penutupan Natal Reinders bermain bagus banget. 2 kali dia bermain, dua-duanya satu dia bagus dalam defense, gue lupa ya persis yang mana. Satu lagi dia bagus dalam mendukung serangan, membuild up serangan. Bagus banget dan dalam 2 pertandingan itu dia dapat poin cukup tinggi. Kalau nggak salah nomor 2 tertinggi di antara semua yang main loh, termasuk tim lawannya gitu. Jadi paling nggak kita sudah ada nih katakanlah standby demikian. Meskipun juga ada opsi lain yaitu Ollie Romney. Ollie Romney sudah quote by quote sudah salaman, walaupun nggak salaman ya, tapi setidaknya udah salaman dengan Pak Ketua, Pak Erick Thohir. Dan waktunya dari dia salaman itu kalau gua nggak salah bulan November ya, kalau gua nggak salah atau bahkan Oktober. Jadi ke Maret itu kan lama ya. Jadi yang biasanya seminggu aja proyek Roro Jonggrang bisa ya, Martin Paes lah, kemudian siapa lagi, Kevin Dix bisa diproses, apalagi ini yang berbulan-bulan. Jadi masukan gua buat PSSI ya udahlah, jangan terlalu banyak gimmick lagi. Kalau memang udah diproses dari sekarang selesai biar bisa siap-siap gitu. Apalagi yang bersangkutan oleh Romney itu agak lagi turun performanya bersama Utrecht, sehingga ada informasi atau ada gosip yang mengatakan dia akan pindah klub. Bahkan ada yang mengatakan ke Oxford United, ya kita nggak tahu. Tapi supaya itu tadi, kalau dia sudah firm, dia bisa segera fokus untuk mencari klubnya ya. Itu dari Ollie Romney. Ini juga bisa jadi salah satu alternatif untuk menggantikan Ragnar Oratmangun. Ya walaupun juga masih ada juga di sana ya Malik Rizaldi, walaupun mungkin ya maaf ya menurut gua skillnya masih di bawah Eleanor Reinders dan juga Ollie Romney. Jadi kita tunggu nanti seperti apa availability-nya, kesiapannya, dan juga tentunya keputusan dari pelatih Sintayong. Oke. Kemudian ya soal tiket juga sudah terakhir dari Garuda Australia sudah mengumumkan resmi nih yang mendaftar ya, yang mengkonfirmasi itu 3.250 tiket terjual untuk fans Indonesia. Padahal sebenarnya
alokasi kita itu di section 8, ada satu sudut kecil di Sydney Football Stadium itu hanya mengakomodir sekitar 2.000 penonton away Indonesia dalam hal ini. Dan memang ini adalah syarat minimum yang harus disediakan oleh tuan rumah kepada tim away, supporter away. Jadi kapasitas Sydney Football Stadium itu sekitar 40.000, 5%-nya 2.000. Tapi yang seperti gue sampaikan dalam beberapa kesempatan, kita sudah mulai meluber nih ke samping-sampingnya, terutama di belakang gawang, di area south. Nah, ada beberapa teman yang nanya ke gua soal tiket, jadi gua hanya jelaskan yang penting jangan beli yang di north. Ibaratnya kayak kalau kayak di San Siro ya kan ada kurva sud, kurva north kan. Nah, itu jangan yang berlawanan sama sekali. Kalau di side itu nggak apa-apa, itu kan biasanya VIP, general itu biasanya campur gitu. Jadi antara di side yang memang agak mahal sekitar 2 kali lipat dibandingkan yang di belakang gawang, atau yang di belakang gawang yang south ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, DM gua aja, nanti gua akan bantu jelaskan. Oke. Satu tadi gue udah singgung juga, Soter cedera ya, dan ada satu lagi gue lupa, itu yang keturunan Itali kalau nggak salah, backnya juga cedera. Jadi kita tidak mendoakan, tapi kelihatannya semesta memberikan kesempatan kita ya, karena back Australia ini pada bertumbangan. Nggak tahu ya apakah dikirim santet mungkin oleh dukun-dukun di Indonesia, kita nggak tahu, tapi itu bercanda ya, jangan dianggap serius. Oke. Terakhir, persiapan lawan Indonesia Bahrain. Tentunya berbeda persiapannya karena kita juga akan bertindak sebagai tuan rumah. Nah, soal rumput ini dari informasi dari gambar yang gue terima sampai dengan sekitaran bulan awal Desember itu, bahkan tengah Desember, rumputnya masih parah banget, masih hancur lebur. Ya, gue nggak tahu ya sejak tengah Desember sampai sekarang seperti apa. Mungkin nanti gue akan update 2-3 hari ke depan ya, seperti apa kondisi dari GBK. Karena waktu tidak lama lagi, hanya sekitar 2,5 bulan lagi. Ya, 2,5 bulan lagi ya, mungkin nggak sampai 2,5 ya. 2,5 bulan lagi lah, 25. Karena Februari itu nanti bukan tahun kabisat, jadi 28 hari aja. Kan gue bilang nggak kerasa kan, udah tahun baru, nanti Februari udah tinggal Maret. Padahal kemarin kita baru kayaknya November tuh kayak nunggu Maret kayak jauh gitu. Padahal nggak akan lama gitu ya, udah nggak kerasa. Jadi mudah-mudahan rumput ini nggak menjadi polemik yang berulang-ulang lah. Come on lah, Pak Erick Thohir, pengelola GBK dan lain-lain. Mungkin Pak Prabowo juga mesti turun tangan ya kan, tinggal suruh gitu kasih yang bagus, bawa vendor dari mana kek, dari FIFA mungkin bisa ya yang mengerjakan GBK untuk Piala Dunia U20 dulu kan bagus tuh. Itu yang lapangan pas kita melawan Argentina. Ya jangan jadi polemik lagi lah ya. Itu supaya terjaga. Dan gue respect dengan Dewa 19. Nah, ini salah satu band juga idola gue yang membatalkan konsernya yang sejatinya akan dilangsungkan 18 Januari. Ini udah lama memang gue intip, wah ini kok ada konser nih menjelang pertandingan bola, which is sebenarnya kalau kita bicara secara global, stadion itu normal untuk dipakai multi event dan justru bagus, berarti kan efisien. Nah, duit negara atau duit siapapun yang keluar untuk membangun bangunan tersebut itu kegunaannya itu macam-macam, itu bagus sebenarnya. Cuman memang saat ini belum ada mekanisme yang bisa menselaraskan itu gitu. Jadi ada konser kemudian ada bola, nggak rusak. Seperti pengalaman gue waktu di final Liga Champions 2024 di London di Wembley. Itu abis Lenny Kravitz manggung langsung dicopot, udah langsung bisa main final. Nah, yang kalian nonton kemarin itu final Liga Champions Madrid lawan Dortmund, itu sebelumnya Lenny Kravitz nyanyi dengan ada panggung di situ. Nah, kita belum mempunyai mekanisme itu, sehingga harus ada kebesaran hati dan kompromis antara pihak-pihak yang ingin menggunakan GBK, baik yang non bola dan bola. Itu aja. Nah, dan gue memberikan respect kepada Mas Dadi dan kawan-kawan Dewa 19 yang gue yakin alasannya hanya itu. Karena ada selentingan nih teman-teman yang bilang nggak laku kali tiketnya. Setahu gue Dewa 19 itu nggak pernah nggak laku tiketnya. Jadi sekali lagi big respect buat Dewa 19 yang mengetahui banget ya apa ya namanya ya, kecintaan yang luar biasa buat rakyat Indonesia akan sepak bola ya. Good thumbs up buat Dewa 19. Dan terakhir ya masih dari soal Indonesia lawan Bahrain. Ya kalau kita hanya bisa meraba-raba para pemain kita satu-satu di klubnya masing-masing, kalau Bahrain justru sekarang lagi gacor. Harus diakui dan nggak perlu kita jangan biasakan kita menutup mata dengan lawan. Justru makin kita harus tahu kekuatan dan kelemahan lawan, itu makin bagus. Karena di Gulf Cup ini Bahrain sangat terengginas, ya sangat ngotot, sangat persisten, dan kemarin mereka menang 2-0 bahkan setelah satu pemain mereka ya di kartu merah.
dan mereka saat ini ada di partai puncak ya Gulf Cup. Jadi mereka sangat serius dan performa mereka sangat bagus, dan silakan tim kepelatihan untuk memantau mereka untuk mencari di mana celah yang bisa kita tusuk supaya kita bisa mengalahkan mereka, bukan hanya secara emosional karena kita tahu ada cerita di balik ini semua, kita dicurangi lah di Bahrain supaya kita bisa bukan hanya marah-marah emosi sesaat, tapi juga kita bisa di atas lapangan mengalahkan mereka dan memperbesar yang paling penting peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Nah teman-teman semua, itu adalah sekelibat atau sekelumit persiapan atau situasi tim nasional kita terakhir. Mudah-mudahan mengcover banyak isu yang mungkin kalian dengar, dan mudah-mudahan juga informatif buat yang mendengarkan video ini. Dan kalau ada yang kurang atau yang mau ditambahkan, silakan tinggalkan di komen. Terima kasih teman-teman, dan kita sambut tahun 2025 dengan optimisme. We do believe. Bye-bye.